Mau bayar itu tolah toleh tinggal KTP. Artinya kalau seperti itu ada peluang ke luar negeri, silahkan untuk dimanfaatkan. Karena ke luar negeri itu adik-adik bukan cita-cita yang sesungguhnya. Ke luar negeri itu adalah sasaran antara untuk meraih cita-cita sesungguhnya di dalam negeri, di daerah. Cari modal, kembali bangun daerahnya. Ini luar biasa. Jadi apa yang ditakuti sekarang kan dunia ini dalam genggaman, tinggal Fiji setiap saat bisa. Jadi prinsipnya itu, daripada di sini masih lontang-lantung, ada peluang bagus di luar negeri, silakan. Lanjut. Nah, kemudian layanan-layanan dari sebelum bekerja sampai dengan berangkat itu BP3MI itu mulai dari sosialisasi tadi ya, ada kasus, ada memastikan dokumennya lengkap, kemudian ada penanganan masalah dipastikan bisa diselesaikan, sampai terakhir itu yang mau ke luar negeri itu diberikan orientasi pra pemberangkatan terkait membekali adat budaya hukum di negara penempatan, kontrak kerjanya seperti apa. Setelah itu selesai nanti akan dicetakkan namanya EPMI, Elektronik Pekerja Migran Indonesia. Nah, kalau sudah dicetakkan EPMI itu by name, by address, mulai data adik-adik yang misalkan sampai orang tuanya, tempat bekerjanya di sana, dengan agensinya apa, kemudian gajinya berapa, asuransinya apa, semua ada di situ. Ada kurang lebih 33 item itu masuk data itu. Jadi terekam, dan itu untuk memudahkan jika ada permasalahan dan problem tinggal klik. Oh, orang tua kok ini nggak pernah ngabari di mana sih anak ini, tinggal diklik, nanti di kerja di perusahaan mana, kita hubungi lewat perwakilan kita yang ada di luar negeri. Lanjut. Nah, kemudian ini data yang tadi saya sampaikan, di tahun 2023 itu ada 64.562 di berbagai negara. Kalau setiap tahun yang paling banyak itu dari Kabupaten Cilacap, kemudian Kendal, Brebes, kemudian Pati, Banyumas, Wonosobo, Grobogan, Sragen, itu biasanya. Kalau kota Magelang, karena mungkin banyak pekerjaan di sini, rata-rata 40. Saya herannya kok 40 itu apakah itu keluarga itu saja ini? Oh ya, nanti ponakannya itu kan rata-rata 39, 40. Ini sampai saat ini 37. Lanjut. Kemudian tadi yang saya sampaikan 66.610 sebetulnya itu kelebihan 1. Itu yang, nah ini yang tahun 2025 sampai Agustus, masih sampai bulan Agustus sudah 39, hampir 40.000 warga masyarakat Jawa Tengah yang bekerja ke luar negeri. Jadi saya kasih contoh, misalkan ada 66.000 Jawa Tengah itu yang bekerja ke luar negeri, setiap bulannya mengirim uang 5 juta ke Jawa Tengah. Uang yang beredar di Jawa Tengah sudah berapa? Ini bisa menggerakkan ekonomi daerah. Makanya disebut pahlawan devisa, karena uang yang dikirim ke dalam negeri dari pekerja migran itu sangat luar biasa. Kalau di tingkat nasional devisanya urutan kedua setelah migas. Ini pekerja migran. Lanjut. Nah, kemudian di mana negara-negara ini, negara-negara 10 besar yang menjadi favorit warga Jawa Tengah? Ada Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Korea Selatan, Jepang, Singapura, kemudian Brunei Darussalam, ada Turki, ada Arab Saudi, ada Polandia. Ini yang 10 besar yang
kami catat yang menjadi tujuan bekerja ke luar negeri. Lanjut, kemudian jabatannya masih didominasi oleh jabatan rumah tangga, housemaid, care worker, caregiver, care worker, kemudian domestic worker. Jadi manufaktur. Jadi yang mendominasi masih yang sektor rumah tangga. Harusnya ini sudah posisinya berbalik. Pekerjaan formal itu lebih banyak karena kebutuhan itu sangat luar biasa. Jepang itu ada 820.000 di 16 sektor. Kalau dulu tuh masyarakat tahunya itu kerja ke luar negeri itu di rumah tangga. Pada itu sektor-sektor formal untuk Jepang, untuk Korea, untuk Eropa, di Turki, Slovakia, Polandia itu sangat banyak membutuhkan pekerja-pekerja asing. Dan ini salah satunya dari Indonesia. Lanjut. Kemudian ini tadi yang asal Kota Magelang, rata-rata itu di tahun 2340, tahun 2024 ada 39, kemudian sampai dengan bulan September 37 orang. Ini asal Kota Magelang. Tapi kebanyakan formal. Saya senangnya walaupun sedikit tapi bekerja di sektor formal, bukan di sektor rumah tangga. Lanjut, kemudian ini asal Kota Magelang ada di Arab Saudi, ada di Hong Kong, Jepang, Taiwan, Malaysia, Singapura. Korea belum ada yang ke Korea ini. Lanjut. Kemudian, nah teman-teman, kalau tadi saya jelaskan data, sekarang kita bicara apa sih syaratnya untuk bekerja ke luar negeri. Syarat umumnya itu usia minimal 18 tahun. Jadi kenapa 18 tahun? Karena dewasa menurut KUHP itu 18 tahun. Tapi ada negara lain yang menentukan lebih dari itu. Misalkan Singapura itu mintanya usia 23. Berarti kalau di bawah 23 tidak bisa. Kalau Korea 18 sampai 39 maksimalnya. Kemudian yang kedua, memiliki kompetensi yang saya sampaikan tadi. Salah satu syarat untuk bekerja ke luar negeri adalah memiliki kompetensi sesuai dengan bidang pekerjaan yang nanti akan dilaksanakan di luar negeri. Misalkan mau bekerja di Turki hospitality, ya harus punya kompetensi terkait dengan hospitality. Nanti ada sertifikatnya yang dikeluarkan oleh BNSW biar untuk menjamin bahwa pekerja migran yang ditempatkan ke luar negeri itu profesional. Kemudian sehat jasmani dan rohani. Misalkan jasmaninya sehat, gede, dhuwur, gagah, tapi ODGJ ya jangan, nanti merepotkan Bu Saidin. Harus sehat jasmani dan rohani. Nah, sehat jasmani dan rohani itu jasmaninya nanti ada sertifikat fit to work dari sarana kesehatan yang ditunjuk. Jadi itu buktinya. Kalau nanti juga ada pemeriksaan psikologi. Kemudian nomor 4, terdaftar dalam ranking pesertaan jaminan sosial. Jadi nanti ketika mau sudah mendaftar itu wajib ikut dalam jaminan sosial ketenagaan BPJS TK untuk perlindungan pekerja migran. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan. Apa dokumen lengkapnya? Kita buka selanjutnya. Jadi dokumen, lanjut Mbak, dokumennya itu, nah ini ada sesuai dengan Undang-Undang 18 ini, surat keterangan perkawinan bagi yang sudah kawin, kemudian ada izin keluarga diketahui lurah, kemudian ada sertifikat kompetensi, sertifikat fit to work, kemudian ada paspor, ada visa kerja, perjanjian penempatan, kemudian perjanjian kerja. Jadi visanya harus visa kerja, nggak boleh visa berkunjung, visa ziarah nggak boleh. Jadi kalau bekerja untuk menjamin perlindungan harus visa kerja. Nah, setelah dokumen ini lengkap,
diverifikasi oleh petugas kami, nanti akan diterbitkan elektronik pekerja migran, dijamin semua dokumen lengkap dan itu berangkat secara legal. Jadi nggak ada yang dikhawatirkan. Lanjut, kemudian, nah kalau sudah tahu syaratnya, tinggal pilih skema, adik-adik. Mau skema P2P, private to private. Skema P2P itu skema yang ditempatkan oleh perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, perusahaan swasta, atas dasar kerjasama perusahaan tersebut dengan agensi atau perusahaan yang ada di luar negeri. Mereka punya izin kelembagaan, mereka punya job. Berapa sih jobnya, apa sektor jabatannya. Jadi nggak ada yang dikhawatirkan. Jadi nanti tertera. Kalau misalkan PTA itu punya di manufaktur di Taiwan 200 orang, itu nanti akan diverifikasi oleh perwakilan, kemudian diterbitkan SIP 2MI dari Kementerian Perlindungan, jumlahnya 200 untuk memastikan bahwa job itu tersedia. 200 untuk memastikan yang direkrut itu bisa ditemukan. Kemudian skema yang kedua G2P, government to private. Ini yang ditempatkan oleh perusahaan, oleh pemerintah bekerjasama dengan perusahaan yang ada di luar negeri. Pemerintah itu siapa? KP2MI atau BP3MI yang melakukan penempatan. Kemudian yang ketiga G2G, government to government. Ini atas kerjasama pemerintah kita dengan pemerintah negara penempatan yang menempatkan pemerintah. Contohnya ke negara mana? Saat ini baru ada ke negara Korea, Jepang, dan Jerman. Ditambah lagi ke Amerika yang kerjasama pemerintah. Nah, contoh, saya kasih contoh untuk Korea. Korea itu kerjasama pemerintah kita dengan Korea. Dan saat ini lagi ujian. Di tempat saya itu setiap hari rata-rata 400 yang mengikuti ujian. Padahal kuota tahun ini yang tersedia hanya 7.000, di bawah 8.000. Untuk dibagi dua sektor, manufaktur itu 4.400, untuk yang fishing sektor perikanan ada 2.400-an. Yang daftar untuk sektor manufaktur 38.600-an, yang untuk sektor fishing 10.000 sekian. Jadi kayak tes ASN ini ke Korea Selatan itu. Daya tariknya luar biasa. Karena kalau Korea Utara nanti jadi yang untuk ikut berperang. Jadi kenapa Korea Selatan menjadi daya tarik? Karena satu, lulusan SMP itu boleh, lulusan SMP boleh, SMP minimal SMP, usianya sampai 39 tahun. Itu ketika gajinya ternyata dengan gaji saya lebih banyak gajinya yang kerja di pabrik yang di Korea. Basic salary-nya 24.500.000. Kalau UMR-nya Kota Magelang itu itu kerja 1 bulan di sana, berarti setahun, 1 bulan. Kemudian kalau lembur kalau hari libur itu 1 juta minimal. Overtime. Saya interview, Mas, kamu waktu ke Korea itu 1 bulan dapat berapa? Saya pernah sampai 50 juta 1 bulan karena overtime, lembur. Ini daya tarik. Nanti tak jelaskan berikutnya. Kemudian skema yang berikut UKPS untuk kepentingan perusahaan sendiri. Nah, misalkan Pak Tino itu punya perusahaan traktor di Magelang, buka cabang di Malaysia, boleh membawa pekerja dari sini untuk dipekerjakan. Itu untuk kepentingan perusahaan sendiri. Atau menang tender, nah itu boleh bawa pekerja dari sini. Kemudian perseorangan mandiri, lah ini hati-hati nih, yang perseorangan mandiri boleh. Jadi misalkan mau bekerja tanpa skema 4 itu boleh, sendiri melamar pekerjaan sendiri ke luar negeri ya. Nanti dapat diterima, dapat
kontrak kerjanya, dapat turun visanya, ya semua dokumen sudah lengkap, kemudian didaftarkan ke kami. Nah, tapi ada syaratnya. Syaratnya harus bekerja di perusahaan berbadan hukum. Tidak boleh di pengguna perseorangan, nggak boleh. Jadi harus bekerja di badan hukum. Kemudian yang kedua syaratnya tidak boleh menduduki jabatan level terendah. Misalkan dari jadi cleaning service itu nggak boleh skema perseorangan. Kalau cleaning service harus melalui skema P2P, private to private, karena itu jabatan terendah. Misalkan mau jadi perawat, dokter, kemudian engineering itu boleh, supervisor itu boleh perseorangan. Tapi jabatan rendah tadi harus lewat skema P2P atau yang G2G tadi. Lanjut. Nah, kemudian ini skemanya penempatan nanti bisa dilihat di websitenya KP2MI. Teman-teman bisa membuka di situ, ada peluang kerja, tata caranya apa, sudah ada di situ. Lanjut. Kemudian nggak ada ya, kantor cabangnya di Kota Magelang juga nggak ada, kantor pusatnya juga nggak ada. Tapi di Magelang ada, di Semarang banyak, jadi dekat kan. Kemudian LPK nggak ada ya, benar? LPK kalau LPK ada Pak, yang bahasa Jepang itu ada ya? Apa belum terakreditasi? Di data kami kok belum masuk itu. Yang bahasa Jepang itu baru proses akreditasi itu Pak ya. Oh, gitu. Tapi dia sudah sama, saya sudah sama. Oke, data saya belum rekam. Lanjut. Kemudian ini informasi tadi teman-teman kalau mau lihat buka di websitenya KP2MI atau pp2m.go.id itu garing lowongan itu silahkan nanti dibuka di situ. Barangkali perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan kompetensi teman-teman silahkan untuk nanti dibuka di situ. Lanjut. Kemudian, nah ini alur skemanya. Ya, saya ceritakan singkat, nanti terdaftar di dinas yang bidang ketenagakerjaan, kemudian diseleksi, terima, pemenuhan dokumen sudah lengkap, pemenuhan dokumen sampai tadi dokumennya lengkap, berarti tinggal terbang. Tadi sudah saya jelaskan sampai dokumennya lengkap. Jadi itu saya singkat, terdaftar di dinas yang bidang ketenagakerjaan, seleksi, kemudian diterima, pemenuhan dokumen lengkap, terakhir di OPP, langsung nanti berangkat. Lanjut. Kemudian ini tadi yang Korea ya teman-teman ya. Jadi ini kebetulan anak-anak muda mungkin kalau berminat ke Korea itu ada 4 sektor. Ini G2G ya, pemerintah yang menempatkan. Dari sisi pembiayaan juga sangat ringan. Kemudian sektornya manufaktur, shipbuilding, perikanan, servis. Jadi shipbuilding itu di penggalangan kapal, pengelasan penggalangan kapal. Kalau manufaktur itu di perusahaan-perusahaan ya di Korea itu di industri. Perikanan itu ada yang di budidaya, ada yang jadi nelayan teritorial. Kalau servis itu di hospitality, ada di restoran dan di perhotelan itu yang jabatan servis itu. Syaratnya ini tadi yang saya sampaikan, minimal SMP, tidak buta warna total ya atau parsial, tidak memiliki cacat jari tangan dan kaki atau amputasi, tidak pernah dihukum ya. Kalau tidak melakukan kriminal ya kan tidak dihukum. Karena dihukum waktu sekolah suruh berdiri di depan kelas itu ya masih bisa daftar. Kemudian tidak memiliki riwayat penyakit TBC, hepatitis, HIV/AIDS, penyakit kelamin dan penyakit menular lainnya. Jadi ini harus nanti dibuktikan dengan yang ini di MCU, medical check up. Nanti kalau dari sarana kesehatan itu menerbitkan fit to work, berarti tidak ada penyakit itu. Tapi yang penyakit kelamin itu dijamin aman Pak Tino kalau burungnya tidak berkeliaran, tetap disangkal. Ya teman-teman ya, ini kan
Itu cara estimasi gaji tadi itu lumayan. Gaji Bu anggota dewan aja kalah ya Bu ya. Apalagi tuntutan mau suruh UMR ya Bu ya, berat, saya nggak jadi nyalek kalau suruh. Lanjut. Nah ini alurnya begini teman-teman, saya ceritakan poin-poinnya saja. Jadi nanti kalau biasanya dibuka itu bulan Februari, nanti mendaftar lewat websitenya KP2MI, mendaftar nanti diverifikasi lengkap, terus diterbitkan kartu ujian. Jadi kalau mendaftar diverifikasi syarat ketentuan lengkap, nanti akan diterbitkan surat kartu ujian. Jadi bisa di print sendiri, nanti bisa di print sendiri. Kemudian setelah itu nanti ujiannya itu ada di 2 tempat, di kantor BP3MI Semarang dan di Jakarta. Nah ujiannya itu CAT, langsung nilainya langsung keluar. Nah, kalau yang nilainya ada yang 100, ada yang di bawahnya, ada yang tidak masuk KKM, macam-macam. Setelah itu nanti ujian tertulis, ujian UBT, EPS, TOEIC Korea, ujian bahasa Korea, dilanjutkan skill test. Jadi ujian di sini bahasa itu nanti termasuk ujian buta warna, itu ada. Kalau skill test juga di Semarang, seluruh Indonesia hanya di Semarang skill testnya, di MC Sitos Hotel. Jadi semua ujiannya di MC Sitos. Kalau KKM-nya itu terpenuhi, nanti baru lulus ujian berikutnya skill test. Jadi tidak semua, misalkan pendaftarnya 30.000, kuotanya 10.000. Jadi nanti yang lulus saya kira-kira 10.200 untuk ikut ujian skill test. Nah, berarti dari skill test itu nanti yang diambil 10.000, yang 200 gugur. Jadi skill testnya itu ya interview, kemudian kalau di manufaktur itu menata scrub itu kecepatan, menata kerapian, kemudian kekuatan tangan, itu di antaranya itu. Kemudian di samping interview. Kemudian kalau sudah itu lulus, melamar, baru masuk lamaran ke database-nya KP2MI di roster, namanya roster itu. Di situ setelah melamar masuk database, nanti tinggal nunggu kontrak kerja, nanti akan dipilih oleh Sajang. Sajang itu perusahaan majikan yang di Korea, nanti tinggal milih. Nah, kalau lulus memang belum, Korea ini belum dijamin untuk bisa berangkat atau ditempatkan, karena dipilih langsung oleh Korea. Berarti kan belum tentu yang nilainya 100 itu berangkat duluan, belum tentu. Belum tentu yang nilainya pas-pasan, belum tentu tidak berangkat. Yang sedang-sedang saja juga bisa juga berangkat duluan. Jadi yang milih dari sana. Ketika di situ sudah didata roster itu, tinggal dipilih oleh perusahaan-perusahaan dari Korea. Berarti sesuai amal perbuatan. Saya sering sampaikan ke teman-teman itu, berarti sesuai dengan amal perbuatanmu. Kalau orang tua bekti ya, doanya kenceng ya, dipilih adalah walaupun nilainya pas-pasan. Kalau setelah turun kontrak dipilih, kemudian nanti akan diberikan pembekalan preliminary, ya, prelim, diberi bekalan, terus pemberkasan, ngurus visa turun, berangkat. Itulah nanti diterbitkan EPP, berangkat. Ini kira-kira prosesnya ke Korea seperti itu. Lanjut, kemudian ini yang Taiwan. Nah ini Taiwan ini ada yang gratis teman-teman. Jadi kuotanya setiap tahun tidak banyak, kadang-kadang hanya 20, 30, tapi ini dibiayai oleh perusahaan yang ada di Korea, kerja di pabrik.
kemarin baru seleksi di kantor kami. Jadi gajinya juga nggak banyak, antara 13 juta sampai 15 juta. Ini dibiayai oleh perusahaan yang ada di Taiwan. Nah ini kalau nanti dibuka aja lah di websitenya BP3MI atau KP2MI. Lanjut, kemudian skemanya nanti ya seleksi dan sebagainya. Lanjut nanti bisa dipelajari. Nah kemudian ini yang Jerman. Jerman ini dituju khusus untuk kesehatan bagi adik-adik perawat. Yang ini gajinya ya 40 juta ini, lumayan. Jadi kalau ada saudaranya yang ingin bekerja perawat di Jerman, ini kuotanya setiap tahun 600.000, tapi setiap tahun baru bisa terpenuhi 50 orang, karena ternyata bahasa Jerman itu yang lama, paling cepat 9 bulan itu baru bisa bahasa Jerman. Ini dibuka saja nanti di dalam website ya, kalau ada yang berminat. Kemudian lanjut, alur skemanya sama yang saya terangkan di Jepang tadi, hampir sama. Lanjut, kemudian nah ini yang Jepang. Yang Jepang juga yang G2G NES saja. Cuma Jepang ini kalau sudah seleksi lulus, kemudian nanti di pelatihan bahasa Jepang selama 6 bulan lama, itu gratis, dapat uang saku setiap harinya 150 US dollar. Jadi ini kalau yang Jepang yang sektor kesehatan tadi ada Kaigo Komposisi dan Kamoshi, ada NES, ada care worker. Jadi NES itu yang memang sudah mulai ketentuan peran. Nanti kalau ada yang berminat, saudara-saudara silahkan nanti dibuka ini. Kemudian selanjutnya yang lanjut Mbak. Nah ini alurnya sama teman-teman, tadi mulai pendaftaran sampai penempatan. Lanjut, kemudian nah ini yang di luar G2G ada program namanya SSW, Specified Skill Worker. Ini kan kalau kita bagi itu 70.000 per tahun di 16 sektor pekerjaan di Jepang. Jadi ada caregiver, ada security, ada agrikultur, kemudian ada motor, ada di cleaning, ada di konstruksi, ada di hospitality. Ini 16 sektor yang membutuhkan tenaga kerja asing. Dan Jepang ini sebetulnya ada dua skema, ada yang magang dan SSW. Kalau yang magang ini hanya belajar di LPK, kemudian ikut seleksi, kemudian nanti ikut mensetsu, interview dengan agen yang ada di Jepang, lulus masuk diklat berangkat. Ini yang magang lewat SO, Sending Organization, lewat LPK yang punya izin SO. Tapi yang magang lewat pemerintah IM itu lebih berat lagi diklatnya. Kalau yang ringan itu yang lewat SO. Kemudian kalau yang SSW itu harus lulus bahasa Jepang level N4. Kemudian setelah lulus level bahasa N4, kemudian tinggal milih sektornya apa. Kalau mau sektor pertanian nanti ujian SSW sektor pertanian. Kalau mau yang konstruksi, ujian sektor konstruksi. Kalau yang hospitality nanti ujiannya hospitality. Jadi sesuai dengan ketika itu lulus dijamin untuk bisa berangkat. Kalau Korea lulus belum tentu berangkat. Kalau Jepang lulus N4 dan SSB berangkat. Jadi nanti teman-teman tinggal milih itu. Gajinya ya antara 18 kalau SSB sampai 23 kalau dirupiahkan. Lanjut.
Kemudian ini tadi yang saya sampaikan ini dari 17,5 sampai 22 gajinya. Gajinya uangnya yen ono. Tapi pasti ono, kalau pasti ono ya. Syaratnya ya itu tadi di antaranya itu usia juga 18. Nanti silakan nanti teman-teman membuka di websitenya BP3MI pasti ada ketentuan syaratnya. Kalau bukan nanti bahan saya bisa di copy. Lanjut. Kemudian alur skemanya teman-teman ya hampir sama tadi yang saya sampaikan, mulai dari ujian N4, kemudian pembidangan, melengkapi dokumen sesuai yang saya sampaikan tadi. Itu ada bisa skema P2P, bisa skema mandiri atau perseorangan. Kalau punya hubungan dengan sana sesuai tadi dokumen, tinggal terakhir nanti mencatatkan di BP3MI, atau kalau yang sini dekat di Mall Pelayan Publik Kabupaten Magelang, nggak usah ke Semarang. Itu seperti itu. Lanjut. Nah, jadi yang terakhir Bapak Ibu teman-teman semuanya, jadi banyak modus-modus yang menawarkan pekerja ke luar negeri, mulai dari modus konvensional lewat media sosial yang menawarkan pekerjaan. Biasanya calo-calo itu gampang, nggak usah pakai persyaratan, cukup KTP saja nanti akan saya tempatkan ke luar negeri, baik di Eropa, di Jepang, di Korea menawarkan. Kalau ada tawaran-tawaran itu pastikan cek apakah yang menawarkan itu perusahaan atau PT3MI atau siapa, dicek punya job enggak, dipastikan ke Dinas Pembinaan Ketenagakerjaan atau lewat websitenya BP3MI. Kemudian lanjut, ini juga banyak yang modus-modus lewat media sosial, lewat TikTok, lewat FB itu yang menawarkan pekerjaan-pekerjaan, tapi banyak yang tertipu. Jadi sesungguhnya dia tidak punya perusahaan, tidak punya job, tapi dia menawarkan pekerjaan dengan menjanjikan kemudahan, cepat berangkat, gajinya tinggi, nggak usah pakai dokumen, nggak usah pakai kompetensi. Ini harus waspada agar tidak tertipu. Jadi pengalaman yang menjadi operator judi online bukan mereka yang tidak berpendidikan, banyak yang sarjana tapi kena tipu untuk bekerja judi online yang di Kamboja, di Myanmar. Setelah itu di sana viral videonya, minta dipulangkan dan sebagainya. Maka sebelum itu terjadi, pastikan ke Dinas Tenaga Kerja, ke BP3MI agar nanti teman-teman tidak menjadi korban. Lanjut. Kemudian, nah ini juga ada yang melalui LPK oknum menjanjikan bisa menempatkan. LPK itu tugasnya adalah melatih, menyediakan calon agar bisa kompeten. Jadi LPK itu ada yang bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Kantonis. Jadi yang menempatkan adalah perusahaan penempatan pekerja migran atau lewat skema G2G, lewat skema P2P atau G2G. Jadi ada beberapa LPK yang memanfaatkan ini oknumnya untuk menempatkan. Ini salah, dan yang menempatkan adalah skema P2P atau G2G, perusahaan penempatan atau KP2MI. Kalau yang boleh menempatkan LPK itu LPK yang punya izin SO Sending Organization yang skema magang ke Jepang, itu saja. Selain itu tidak boleh. Lanjut. Nah, kemudian tadi ya modus-modusnya dengan praktek-praktek oknum-oknum yang sebetulnya punya perusahaan tapi penempatannya tidak prosedur. Ini masih ada kejadian. Lanjut. Kemudian, nah ini kan
resikonya sangat berat kalau di sana nggak ada perlindungan, ya, tidak diasuransikan, bisa dieksploitasi, gajinya tidak dibayar. Kalau mau di PHK saja, karena ini tidak ada ikatan kontrak yang legal. Resikonya jelas sangat besar, tidak hanya nyawa, tapi termasuk keluarga, berbagai pihak dirugikan. Lanjut. Nah, jadi upaya yang kami lakukan ya ini tadi, kita sosialisasi agar masyarakat memahami cara-cara untuk bekerja ke luar negeri, agar masyarakat tidak tertipu, agar masyarakat tidak jadi korban. Ini kami kerjasama dengan dinas ini dalam rangka itu juga, agar kalau memilih bekerja ke luar negeri yang aman dan prosedural. Lanjut. Nah, kalau teman-teman nanti butuh informasi yang lebih luas, silahkan nanti ada media sosial kami, ada web, ada TikTok, ada FB, ada call center. Silahkan nanti kalau mau kurang jelas silahkan bisa menghubungi itu. Teman-teman semuanya, demikian yang dapat saya sampaikan. Tadi saya buka dengan pantun, saya akhiri dengan pantun biar lengkap. Ya. Kesepian tanpa kekasih. Itu jawabnya, cari lagi dong. Saya ulangi, kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.